Halo, selamat pagi teman-teman dan Bapak sekalian. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materinya tentang estimasi dan ukuran sampel. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa submateri. Sebelumnya kami memperkenalkan dulu untuk kelompok 4, anggotanya terdiri dari Alia, Didi Ananja, Fajar Malik, Megawati, Ati Ramayati, dan Yohan Pepe Cibarani. Boleh next slide. Kita akan membahas 5 pokok materi. Pertama ada teori pengenalan statistika, kedua ada memperkirakan proporsi penduduk, ketiga memperkirakan rata-rata populasi, dan yang terakhir ada memperkirakan varians populasi. Nah, untuk pertama akan dilanjutkan oleh saya. Oke, lanjut ke pembahasan pertama, yakni teori pengenalan statistik. Kegiatan utama statistika inferensial yaitu menggunakan data sampel untuk mengestimasi nilai parameter populasi dan melakukan uji hipotesis atau pernyataan tentang parameter populasi. Ini adalah yang dimaksud dengan statistika inferensial yang akan kita bahas ke depannya. Kemudian, di sini kita juga akan memahami metode untuk mengestimasi nilai parameter populasi seperti proporsi, rata-rata, dan varians. Kemudian kita juga akan menggunakan metode untuk menentukan ukuran sampel dalam rangka mengestimasi parameter populasi. Pertama, kita akan bahas point estimate dan proporsi populasi. Point estimate ini adalah nilai tunggal yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. Kemudian ada proporsi sampel yang dilambangkan dengan P-topi, adalah point estimate terbaik dari proporsi populasi atau P. Nah, sifat proporsi populasi itu sendiri adalah terdiri dari sampel merupakan simple random sampling, kemudian juga memenuhi syarat binomial, yakni banyak percobaan tetap, saling independen, ada 2 kategori hasil, kemudian juga memiliki pendekatan distribusi normal, yakni N dikali P lebih dari sama dengan 5, dan N dikali Q lebih dari sama dengan 5. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu confidence level, merupakan interval nilai yang digunakan untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari parameter populasi, atau tingkat keyakinan bahwa data yang diobservasi memiliki kebenaran sesuai dengan populasi sebenarnya, dengan asumsi bahwa proses estimasi diulang berkali-kali. Nah, biasanya confidence level ini tidak pernah 100%, karena tidak ada statistikawan yang yakin 100% terhadap perkiraannya. Confidence interval sendiri memiliki rumus point estimate plus minus critical value dikali standar deviasi. Atau bisa dilambangkan seperti di tabel, yaitu confidence confidence interval sama dengan P plus minus Z upper 2 akar P topi 1 min P topi per N. Nah, confidence level ini didapat dari 1 dikurang peluang terjadinya kesalahan perkiraan. Berarti kita yakin sebesar itu. Biasanya, jika kita yakin sebesar 90%, maka A-nya adalah 10%. Didapat dari confidence level 90% ini didapat dari 1 minus A, yang mana A-nya adalah 10%, maka confidence levelnya 90%. Begitupun juga ketika alfanya adalah 5%, maka confidence levelnya adalah 95%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai memperkirakan proporsi penduduk. Next. Yang pertama itu ada critical value. Apa sih itu critical value? Critical value adalah sebuah angka atau nilai z-score yang berada di titik batas statistik yang memisahkan antara sebuah peristiwa sampel cenderung terjadi dan tidak terjadi pada kurva distribusi normal standar. Nah, critical value ini diketahui dari tabel seperti tabel di bawah ini. Apabila confidence levelnya 90%, maka alfanya 0,10 atau 10%, dan critical value-nya 1,645. Next. Selanjutnya itu mengidentifikasi critical value. Seperti penjelasan tadi, critical value yaitu memisahkan kejadian yang kemungkinan besar terjadi atau likely to occur dengan yang hampir tak mungkin terjadi atau unlikely. Critical value di sebelah kiri disebut lower class limit dan bernilai negatif,
sedangkan critical value di sebelah kanan disebut upper class limit dan bernilai positif. Critical value dilambangkan dengan lambang Z alpha per 2. Next. Selanjutnya kita akan ke contoh soal, yaitu soal yang pertama yaitu temukan critical value Z alpha per 2 untuk confidence level 95%. Nah, jawabannya adalah jika confidence level 95%, berarti alfanya 5%, maka alfa per 2 sama dengan 0,025 atau 2,5%. Dapat diketahui pula ZA per 2 1,96 yaitu didapat dari tabel di bawah ini, yaitu kemudian untuk mencari luas kumulatifnya tinggal dikurang 1 dikurang alfa per 2 atau 1 dikurang 0,025 dan hasilnya ketemu 0,975. Untuk pembahasan lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Jika confidence level 95%, maka alfanya 0,05 dan alfa per 2 0,025. Selanjutnya kumulatif area yang berada di kiri atau luas area yang berada di kiri itu dihitung dari 1 dikurang alfa per 2 tadi, yaitu 1 dikurang 0,025 dan ketemu hasilnya 0,975. Next. Selanjutnya adalah margin of error. Margin of error adalah nilai maksimum dari perbedaan antara proporsi sampel dengan proporsi populasi, atau secara sederhana bisa disebut selisih maksimum antara nilai estimasi dengan nilai sebenarnya. Margin of error dapat ditemukan dengan mengalihkan critical value dan standar deviasi dari proporsi sampel. Rumusnya dapat dilihat pada tabel, yaitu E atau margin of error sama dengan Z alfa per 2 akar P Q per N, di mana Z A per 2 merupakan critical value dan akar P Q per N merupakan standar deviasi dari proporsi sampel. Untuk keterangannya bisa dilihat, P merupakan proporsi sampel, Q didapat dari 1 min P, dan N merupakan jumlah sampel. Margin of error juga bisa dicari dengan menggunakan rumus Z dikali sigma per akar N, di mana Z merupakan Z-score dan sigma merupakan populasi standar deviasi. Next. Untuk letaknya margin of error bisa dilihat pada gambar, yaitu terletak di antara selang kepercayaan dan point estimate. Next. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus. Diketahui dari survei bahwa dari 1.487 orang dewasa, 43% diantaranya memiliki halaman Facebook. Dari data tersebut bisa diketahui bahwa N sama dengan 1.487 dan P sama dengan 0,43. Temukan margin of error yang sesuai dengan confidence level 95%. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Jika confidence level 95%, maka critical value-nya 1,96, terus kita masukkan saja P-nya 0,43 dan Q-nya 0,57, didapat dari 1 dikurang 0,43 dibagi N, N-nya yaitu 1.487 dan ketemu hasilnya 0,025136 atau 2,5%. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kita akan mencari confidence interval, di mana confidence interval ini merupakan hasil analisis proporsi dengan mempertimbangkan confidence interval dan margin error, atau tingkat keyakinan suatu proporsi dilambangkan dengan interval, di mana rumusnya adalah P dikurang E, atau margin of error, kurang dari P ditambah E. Kemudian untuk mencari P-nya, kita bisa didapat dari upper confidence limit ditambah lower confidence limit, dibagi dengan 2. Kemudian untuk margin of error, kita bisa mendapatkan dengan upper confidence limit dikurang lower confidence limit dibagi 2. Untuk mencari ukuran sampel, ketika proporsi P diketahui, maka Q didapat dari 1 min P, di mana ukuran sampel sama dengan Z-score pangkat 2 dikali P dikali Q
dibagi margin of error pangkat 2. Kemudian ketika proporsi P tidak diketahui, maka asumsinya P adalah 0,5 dengan Q adalah 1 dikurang P yakni 0,5. Maka P dikali Q adalah 0,25, jadi kita masukkan ke rumusnya, N sama dengan Z-score pangkat 2 dikali 0,25 dibagi margin of error pangkat 2. Kita masuk ke ilustrasi 1, yakni contohnya ada 1.501 orang, 70% orang percaya global warming. Apabila confidence level 95%, maka tentukan margin of error, confidence interval, kesimpulan, dan asumsinya. Maka kita buat dulu margin of error. Diketahui confidence levelnya adalah 95%, berarti alpanya adalah 1 dikurang confidence level, yakni 5% atau 0,05. Maka Z-score-nya kita lihat di tabel adalah 1,96. Kemudian P-nya adalah 70%, yakni 70% orang percaya global warming. Maka Q-nya adalah 1 dikurang P, yakni 30% atau 0,3. Dan N-nya kita dapat 1.501 orang. Kita masukkan saja rumus dari margin of error-nya, yakni Z-score dibagi P, Z-score akar P, Q dibagi N. Maka kita masukkan 1,96 dikali akar 0,7 dikali 0,3 dibagi 1.501. Hasilnya adalah 0,02318. Kemudian kita cari confidence intervalnya. Confidence intervalnya tadi kita dapat P-nya adalah 70% atau 0,7. Dan E-nya tadi kita dapat 0,02318. Kita masukkan ke rumus confidence interval, yakni P dikurang E, kurang dari P, kurang dari P, plus E. Maka P-nya 0,7 dikurang 0,02318 kurang dari P kurang dari 0,7 ditambah 0,02318. Maka confidence intervalnya adalah 0,67682 kurang dari P kurang dari 0,72318. Maka dapat kita simpulkan, karena interval berada di antara 0,677 hingga 0,723, yakni lebih dari 50%, maka mayoritas orang percaya bahwa global warming itu ada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memperkirakan rata-rata populasi jika standar deviasi populasi diketahui. Berikutnya. Untuk estimasi rata-rata populasi, kita bisa mencarinya dengan dua cara. Pertama, jika standar deviasi diketahui, dan yang berikutnya standar deviasi tidak diketahui. Untuk memilih distribusi yang disesuaikan, pertama kita harus tahu apakah standar deviasi populasinya diketahui atau tidak. Nah, jika standar deviasi populasinya diketahui, maka kita harus mencari tahu lagi apakah populasi tersebut merupakan populasi distribusi normal. Jika iya, kita akan menggunakan Z-score. Untuk maka kita akan menggunakan Z-score untuk menggunakan distribusi normal. Jika tidak, kita akan menggunakan non-parametric atau bootstrapping method. Interval kepercayaan untuk menaksirkan populasi dengan standar deviasi diketahui. Apabila memenuhi syarat, interval kepercayaan untuk menaksir mu dengan standar deviasi diketahui dengan rumus sebagai berikut. X bar dikurang E lebih kecil mu lebih kecil X bar ditambah E, atau X bar lebih kurang E, atau X bar dikurang E, X bar ditambah E, di mana E merupakan margin of error yang dicari dengan rumus Z alfa per 2 dikali standar deviasi populasi dibagi akar dari N. Mu adalah populasi min atau rata-rata populasi, dan juga sigma merupakan populasi standar deviasi. Untuk X bar merupakan sampel min, N adalah number of sample value, dan E margin of error, dan juga Z atau yang dilambangkan dengan critical value. Selanjutnya, syarat mencari interval kepercayaan untuk menaksir min populasi dengan
Standar deviasi diketahui, pertama, sampel merupakan sampel acak sederhana. Kedua, memenuhi salah satu atau keduanya, baik populasi berdistribusi normal atau N lebih besar dari 30. Kemudian kita akan mencari atau menemukan ukuran sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan Z-score alpha per 2 dikali standar deviasi per E atau margin of error dipangkatkan 2, di mana mu itu merupakan populasi mean dan standar deviasi, kemudian ada X bar yaitu sampel standar deviasi, E margin of error, dan juga critical value. Kemudian yang keempat, memperkirakan rata-rata populasi yang di mana standar deviasi tidak diketahui. Nah, di bagian ini itu menyajikan metode untuk memperkirakan rata-rata populasi ketika standar deviasi tidak diketahui. Maka dengan standar deviasi tidak diketahui, di bagian ini akan menggunakan standar student t-distribution, mana dengan asumsi bahwa persyaratan yang relevan terpenuhi. Jadi student t-distribution ini seperti yang ada di slide di layar, bahwa jika distribusi suatu populasi pada dasarnya normal, maka distribusi akan disajikan rumus seperti ada yang di layar. Kemudian student T distribusi untuk semua sampel ukuran N. Hal ini sering disebut dengan T distribusi dan digunakan untuk mencari nilai kritis yang dilambangkan dengan T A garing 2. Nah, kemudian ada degree of freedom atau biasa sering disingkat dengan DF. Nah, DF ini itu kumpulan data sampel yang mana jumlah nilai sampel yang dapat bervariasi setelah pembatasan tertentu diterapkan pada semua nilai data. Dengan rumus DF sama dengan N-1 in this section. Kemudian, selanjutnya, confidence interval for the estimate of mean populasi with standard deviasi not known. Nah, dilambangkan dengan X rata-rata bahwa mean populasi itu kurang dari X rata-rata min E, yang mana kurang dari X rata-rata plus E, di mana E sama dengan T A per 2 S per N kuadrat, di mana T A per 2 ini itu memiliki N-1 derajat kebebasan atau degree of freedom, yang mana sudah ada yang di tadi di atas. Nah, prosedur untuk membangun confidence interval ini itu yang pertama ada verifikasi bahwa persyaratan dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan N-1 degree of freedom, di mana seperti yang ada di atas tadi, atau gunakan teknologi untuk menemukan nilai kritis di A per 2 yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Kemudian ada 3 evaluasi margin kesalahan. Kemudian ada yang selanjutnya carilah nilai dari substansi nilai-nilai tersebut ke dalam format umum untuk interval kepercayaan yang ada di slide ini, yang mean populasi lebih dari X rata-rata per E, mean populasi kurang dari X rata-rata plus E. Kemudian selanjutnya hasilnya dibulatkan batas interval kepercayaan. Selanjutnya, nah, dari misalnya ini ada contoh student T distribution for N3 and N12. Nah, kemudian di sini itu digambarkan bahwa yang
gambarnya ini tuh seperti lonceng. Namun ada tiga grafik. Yang pertama itu yang warna biru itu adalah grafik standar normal distribution. Yang kedua itu ada student T distribution with N sama dengan 12. Nah, yang paling bawah itu student T distribution with N 3. Maksudnya apa? Maksudnya dari T-distribution berbeda untuk ukuran sampel yang berada. Pada kasus ini itu kan N sama dengan 3 dan N sama dengan 12. Yang mana memiliki bentuk lonceng simetris umum yang sama dengan distribusi normal standar, tetapi mencerminkan variabilitas yang lebih besar dan distribusi yang lebih luas yang diharapkan dengan sampel kecil. Nah, arti T sama dengan 0 ini itu seperti halnya distribusi normal standar memiliki rata-rata z-score sama dengan 0, yang mana bervariasi dengan ukuran sampel dan lebih besar dari 1. Jadi tidak seperti distribusi normal standar yang memiliki standar deviasi sama dengan 0. Kemudian sebagai ukuran sampel N semakin besar, maka sesuatu distribusi semakin mendekati distribusi normal. Makanya semakin N-nya gede, maka grafiknya itu akan semakin mendekati standar normal distribution. Kemudian selanjutnya, finding the point estimate NE from the confidence interval. Nah, di sini itu menemukan estimasi titik dan F dari confidence interval yang tadi itu. Jadi ada dua rumus. Apakah estimasi titik dari main populasi yang mana X rata-rata ini itu batas kepercayaan atas ditambah sama batas kepercayaan bawah kemudian dibagi dua. Kemudian juga ada ketika ada margin of error maka I sama dengan batas kepercayaan atas dikurangin batas kepercayaan bawah dibagi dua. Itu untuk interval keyakinan untuk membandingkan data. Kemudian selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang terakhir, yaitu memperkirakan varians populasi. Next. Nah, untuk konsep dasarnya adalah kalau kita dari tadi bahas G-score dan T-score, nah kali ini kita bakal bahas yang berbeda, yaitu konsepnya itu menggunakan chi-square distribution. Nah, di mana ini ciri-cirinya adalah kurvanya itu tidak simetris. Nah, nanti critical value-nya itu ada di sebelah kanan. Kalau sebelumnya kan ada di sebelah kiri dan kanan ya, dan itu besarnya sama. Nah, untuk square ini sendiri, variance metode variance ini itu beda. Jadi di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu ukurannya beda. Nah, selanjutnya ada nilai negatif. Itu berada di sebelah kanan semua, berarti dia berada di garis Y, di mana bilangnya itu positif semua. Nah, semakin banyak degree of freedom, semakin mendekati distribusi normal. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau DF kan degree of freedom itu sama dengan kurang 1. Nah, kalau N-nya semakin besar, berarti distribusi normalnya semakin mendekati. Gitu. Nah, contohnya di sini nih ada degree of freedom-nya itu 10 dibandingkan dengan degree of freedom-nya 20. Maka semakin dia makin besar, maka dia distribusinya itu makin normal gitu ya untuk grafiknya. Next. Nah, ini adalah yang saya maksud tadi untuk grafiknya ya. Dan kalau misalnya nih, kalau tadi G-score dan T-score itu kan sebelah kiri ya, untuk wilayah yang diarsirnya. Nah, untuk probability yang di T-score ini itu ada di sebelah kanan. Yang seperti teman-teman lihat yang diarsir, yang bagian itu. Di sini keterangannya area probabilitas adalah kumulatif sebelah kanan, bukan kiri seperti G, Z, dan T distribution. Nah, jadi teman-teman nanti hanya ngitung yang sebelah kanannya saja. Oke, next. Nah, gimana sih cara menghitung chi-square distribution? Chi-square ini bisa dilambangkan dengan huruf X, tapi ini sebenarnya bukan X ya, kayak agak lambda gitu. Atau kita bisa sebut cibar aja ya, cibar pangkat 2. Nah, itu sama dengan N kurang 1. N kurang 1 tadi kan degree of freedom, atau kita sebut sebagai sample size.
itu dikali sama sampel variance pangkat 2 ya. Sampel variance itu S pangkat 2 untuk simbolnya, lalu dibagi dengan population variance. Nah, seperti yang tadi, degrees of freedom-nya itu N kurang 1. Nah, lalu ada yang disebut juga sebagai confidence interval. Untuk mencari rumusnya itu nanti ada di sini. Jadi, C-bar yang R ya, yang dalam lambda pangkat 2, yang C-square yang itu right maksudnya, sedangkan yang sebelah kanan ini, C-bar yang L itu left. Bagian kiri dan bagian kanan. Nah, kita kalau biar lebih gampang, kita lanjut ke contoh soalnya aja. Next. Nah, ini kita ada ilustrasinya nih. Misalnya nih, simple random sampling dari 10 level tegangan diperoleh jika tingkat kepercayaan 95%, ukuran sampel N sama dengan 10. Dan standar deviasi sampel S sama dengan 0,15. Tentukan yang pertama nilai kritis ya, atau T-bar-nya itu, atau T-score-nya itu ya. Memisahkan area 0,25 di ekor kiri, dan temukan nilai kritis yang memisahkan area 0,025 di ekor kanan. Lalu yang kedua, mencari confidence interval standar deviasi populasi. Nah, untuk mencari ini itu sebenarnya sama kayak tadi ya, tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Nah, ini kan kalau C-bar itu adalah kita itu hanya memperhitungkan yang sebelah kanannya saja. Nah, makanya dari itu kita kan untuk rumus C-bar-nya tadi adalah N kurang 1 dikali sampel variance-nya dibagi population variance. Jadi kita pakai yang pertama itu untuk yang hari ininya ya. Teman-teman lihat di bagian biru ini kan ada ya 19,023 sama 2,7. Itu dari mana kita cari dulu si kritisnya itu. Nah, pertama kita cari yang ya. Nah, kita pakai yang kanan aja. Di sini teman-teman lihat ya, ada 19,023 sama 0,25. Kita pakai tabel yang di next selanjutnya. Coba teman-teman, coba next slide. Di sini ada area to right of the critical value. Teman-teman bisa lihat dari degrees of freedom. Tadi kan degrees of freedom-nya adalah 9 ya, karena N-nya 10, dikurang 1 kan 9. Nih teman-teman lihat aja. Ini kan yang sebelah kanan itu kan probability-nya itu 0,025 ya, karena tadi kan 95%. Berarti 100 dikurang 95% kan 5%. 5% itu berarti 0,025 ya. Dan itu ada di areanya to the right itu 19,023. Jadi teman-teman C-nya itu berarti kita dapat sih 19,023. Nah, itu kita dapat yang sebelah kanan. Terus kita cari yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kita pakai boleh di sebelumnya, Nah, ini kita kan kalau misalnya C-square ini kan kita pakai sebelah kanan. Berarti yang sebelah kiri ini kita bukan pakai yang 0,025 tapi 0,975. Dari 1 dikurang 0,25. Jadi kita nanti ke tabel yang area like-nya itu pakai yang poin, pakai yang 0,975. Nah, udah dapat nih teman-teman ya untuk C-bar-nya di bagian right-nya berapa, bagian left-nya berapa. Yang kedua itu kita mencari confidence interval-nya itu. Teman-teman tinggal masukin aja nih yang tadi rumusnya ini yang N kurang 1 dikali dengan si sampel variance-nya lalu dibagi dengan si C yang tadi sudah kita dapatin. Lalu dapat di 0,103 lebih kecil dari populasi variance-nya lebih kecil dari 0,273. Jadi untuk mencarinya itu seperti ini teman-teman. Oke, next slide-nya. Nah, ya ini cara yang lebih cepat ya teman-teman untuk mencari C-square-nya tanpa harus menghitung kayak tadi N kurang 1 dikali sampel variance dibagi populasi variance. Jadi teman-teman cukup baca tabelnya ini aja. Oke, next slide. Oke teman-teman, sekian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kurang atau kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih dan selamat belajar teman-teman.